Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum berkata, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan artinya, jagalah ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab takwa itu menghimpun segala kebaikan, dan kerjakanlah jihad fisabilillah, sebab dia sebagai penetapan bagi umat Islam, dan lazimlah, perbanyaklah zikrullah, ingat kepada Allah, dan bacalah Al-Quran dengan sesering-seringnya, sebab ia adalah merupakan cahaya penerang untukmu di bumi dan sebutan namamu di langit. Dan jagalah lidahmu kecuali dalam kebaikan, untuk kebaikan, sebab dengan itu dapat mengalahkan syaitan iblis laknatullah. Siapa yang menempeleng atau memukul budaknya, maka tebusan dosanya ialah memerdekakannya. Dan siapa yang menjaga lidahnya, Allah menutupi auratnya. Dan siapa yang menahan marahnya, Allah akan menyelamatkannya dari siksanya. Dan siapa yang minta maaf kepada Allah, pasti Allah menerima taubatnya. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ya'la berkata, kami masuk ke tempat Muhammad bin Suqah Az-Zahid, maka ia berkata, maukah saya sampaikan kepadamu hadis yang mungkin berguna bagimu sebagaimana telah berguna bagiku? Atha bin Abi Raba'ah berkata kepadaku, hai keponakanku, orang-orang yang dahulu dari kamu itu tidak suka berbicara yang banyak, yang tidak perlu atau bukan kepentingannya, dan mereka menganggap setiap ucapan yang tidak perlu itu adalah merupakan sia-sia, kecuali kitabullah, amar ma'ruf nahi mungkar, atau keperluan kehidupan sehari-hari. Kemudian ia berkata, apakah kamu dapat membantah ayat yang artinya, sesungguhnya padamu ada malaikat yang baik-baik, tukang mencatat, tiada melepas patah kata melainkan ada malaikat yang mencatat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Apakah tidak malu salah satu kamu bila dibuka lembaran amalnya, sedang kebanyakan isinya bukan urusan agama atau kepentingan dunia yang utama, bahkan hanya yang tidak penting dan berlebih-lebihan semata dalam urusan dunia. Abu Laits As-Samarkandi dari ayahnya dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la takunu illa fi mu'min, as-samtu wa huwa awwalul ibadah, wat tawadhu'u wa zikrullahi ta'ala wa qillatus syarri. 4 sifat yang tidak terdapat kecuali pada orang mukmin. Yang pertama diam, dan ini adalah ibadah yang pertama. Diam dalam arti kata tidak mau mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh agama. 2. Tawadhu, merendahkan diri, tidak ada sifat sombong dalam diri seseorang mukmin itu.
Yang ketiga, zikrullah atau banyak ingat kepada Allah. Dan yang keempat iaitu tidak mau berbuat kejahatan atau mengurangi kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kejahatan yang dilakukan tidak diulangi lagi dan selalu menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat. Juga diceritakan bahawa sabda ini dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Sebaiknya Islam seorang itu jika dapat meninggalkan apa-apa yang bukan kepentingannya. Sidqul hadis wa adaul amanah wa tarki ma la ya'ni. Karena benar tutur kata dan menunaikan amanat dan meninggalkan apa-apa yang bukan kepentinganku. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba Allah yang selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Selamat dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.